Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahman dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NIM 21042307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Peran Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari administrasi publik. Administrasi publik dalam tatanan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari adanya organisasi. Bahkan, dewasa ini organisasi merupakan suatu fenomena sosial yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak, setiap masyarakat akan selalu berada dan dibesarkan oleh organisasi. Administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Yang artinya, administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antara anggota dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, peran administrasi publik. Ada beberapa menurut para ahli yang menjelaskan tentang peran administrasi publik. Yang pertama, menurut Gray, tahun 1989, yang isinya satu, pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin kebebasan bagi masyarakat. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat. Dan yang kedua, menurut Gordon, administrasi publik mempunyai peran yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir, menurut Albert Lepowski, satu, kepentingan universal, dua, peran stabilitas masyarakat, tiga, perubahan sosial, empat, manajemen revolusi, lima, kunci masyarakat modern. Selanjutnya, peran administrasi publik secara umum. Itu disebutkan ada tiga macam. Yang pertama, administrasi publik sebagai stabilisator masyarakat. Yang kedua, administrasi publik sebagai pengatur, pengarah, dan mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, administrasi publik membawa dan mendorong masyarakat untuk memasuki kehidupan maju dan modern. Selanjutnya, kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Masuk tahun 2026. Yang kedua, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara tahun 2014. Yang ketiga, kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Atmosurjojo tahun 2013. Yang keenam, peran administrasi publik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Administrasi publik mencakup hal-hal penting dalam organisasi. Administrasi publik mampu menanggapi isu-isu pokok organisasi dan memformulasikan ke dalam rumusan kebijaksanaan serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut dalam kehidupan. Keteraturan organisasi menjadi acuan suksesnya administrasi publik sehingga mampu menunjang kehidupan organisasi yang mempunyai kinerja yang baik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya dapatkan, peran administrasi publik memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan administrasi negara berperan sebagai stabilisator bagi kepentingan masyarakat. Administrasi berperan untuk mengatur, mengarahkan, dan mempercepat perubahan sosial, berperan untuk membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.